Selamat berwebinar, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih. Topik memaknai semangat reformasi bagi pemuridan kontekstual masa kini di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Dan topik ini akan disampaikan oleh narasumber ketiga, Dr. Insinyur Timotius Haryono MTH, Sekum Pasti dari STT Gamaliel Solo. Mari kita bersama menyaksikan, saya akan bacakan secara garis besar kurikulum vitae dari Bapak Dr. Insinyur Timotius Haryono. Nama Dr. Insinyur Timotius Haryono MTH, pendidikan terakhir dari Asian Baptist Graduate Theological Seminary di tahun 97 dan Institut Injili Indonesia tahun 2014. Tempat pelayanan STT Gamaliel Solo dan dosen PAK UNS dan kampus lain di Surakarta. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Pasti. Sudah berkeluarga, menikah dengan Dr. Yuliati MTH dan dikaruniai 4 putri. Kita lihat juga ada buku-buku yang sudah ditulis oleh beliau. Luar biasa memperkaya khasanah pemahaman teologi kita. Dan kita akan mendengarkan beliau menyampaikan semua materi ini dalam tema yang khusus memaknai semangat reformasi bagi pemuridan kontekstual masa kini di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Disilakan Bapak Timotius Haryono. Ya, shalom, selamat berjumpa di webinar Pasti kali ini. Ya, terima kasih buat semua yang terlibat BP Pasti, semua panitia, dan kali ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dengan sukacita. Terima kasih semuanya. Saya akan share screen untuk materi hari ini. Ya, ini yang saya siapkan dan tadi sudah banyak dibahas tentang semangat reformasi. Bagian saya sebenarnya ini bagian pelayanan yang praktis, yaitu soal pemuridan yang ada di kalangan mahasiswa. Jadi saya sudah berkecimpung di pelayanan mahasiswa umum dan mahasiswa teologi. Ya, mulai tahun 89 di teologi, mulai tahun 79 ada di mahasiswa umum. Nah, ini saya akan sharingkan untuk apa yang sudah diintegrasikan untuk semangat reformasi ini. Jadi yang pertama kita melihat memaknai semangat reformasi. Nah, kita melihat bahwa latar belakang jelas reformasi muncul karena penyimpangan yang terjadi. Alkitab bukan menjadi otoritas yang tertinggi di gereja, tapi pada waktu itu paus, dan maka muncul kemelesetan-kemelesetan, terutama kemelesetan dalam interpretasi dan mengaplikasikan Alkitab. Apa yang kita bisa lihat semuanya, yaitu Martin Luther dan kawan-kawan itu dengan semangatnya kembali pada Alkitab, sola scriptura. Jadi bagian pemuritan ini jelas selalu dekat dengan Alkitab, karena amanat agung Yesus supaya memuridkan dan mengajar apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Nah, ini yang terjadi kembali, otoritas utama yaitu Alkitab dalam kehidupan Kristen. Yang kedua, persoalannya kemelesetan yang terjadi sampai ada semangat reformasi sola scriptura, itu terjadi persoalan penafsiran teks Alkitab. Kalau penafsirannya meleset, semuanya akan berdampak kemelesetan. Nah, ini Martin Luther dengan tegas mengembalikan posisi Alkitab satu-satunya otoritas, tapi juga mengandalkan kesaksian Roh Kudus yang ada untuk menolong orang ada di dalam Alkitab yang benar, yaitu soal interpretasinya. Bagaimana interpretasi Alkitab harus dilakukan tuntunan Roh Kudus, pendalaman, dan tidak hanya asal-asalan comot-comot dan sebagainya.
maka kita lihat juga Zwingli, dia tetap Alkitab ini sebagai kuasa yang pasti dan tidak salah, tidak keliru. Nanti dilanjutkan dengan keyakinan Injili dan Alkitab dapat dipahami semua orang, maka dalam mempelajari dengan metode yang eksegesis, bukan yang lain. Maka kita lihat John Calvin juga satu-satunya otoritas tertinggi kitab Alkitab dan menekankan khotbahnya eksposisi. Dan dia katakan kalau khotbah alegori itu dari setan. Ini keyakinan begitu kuat tentang eksposisi dan tuntunan Roh Kudus. Seorang bisa mengerti Alkitab itu firman Tuhan dengan benar. Ini yang menjadi keyakinan Calvin. Maka semangat reformasi bisa dikembalikan dengan poin Alkitab adalah otoritas tertinggi, mempelajari Alkitab perlu pimpinan Roh Kudus, metode yang tepat yaitu eksegesis, kristosentris, dan kontekstual. Nah, kita lihat kembali setelah reformasi sebetulnya ada kemelesetan lagi terjadi. Kenapa meleset lagi? Soal doktrin Alkitab dan penafsirannya. Muncul kaum evangelical. Karena apa? Kita lihat muncul lagi zaman Renaissance penalaran manusia rasio di atas Alkitab. Dan ini adanya Kristen liberal, Injili menentang itu, maka Injili punya dasar, yaitu Alkitab diilhamkan Allah, tidak salah, ineransi, infallibility, dan berlaku mutlak, dan Yesus menjadi pusat Allah dan penebusan dalam Yesus. Maka kaum Injili pada waktu itu semangatnya yaitu revival, penginjilan, ya khotbah penginjilan, terus kadang-kadang melemahkan justru ada di dalam pemuritannya. Ini yang perlu dievaluasi. Poin utama gerakan Injili jelas, Alkitab adalah firman Allah dalam mengkomunikasikan Injil, berpegang dalam kontekstual. Maka ada kerjasama baik dari para church maupun gereja di dalam melawan ini gerakan liberal. Kita bisa lihat historis pintas. Ternyata mulai gereja Roma ada reformasi, muncul liberal, muncul Injili, ada fundamentalis, dan terusnya. Ini kembali pada otoritas Alkitab dan penafsiran Alkitab. Nah, kalau kita lihat penyimpangan Alkitab sebetulnya, kalau dilihat dari histori yang ada di Alkitab sendiri, sudah menceritakan dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa di dunia ini yang sudah di luar Taman Eden ataupun yang masih di Taman Eden pun ada yang menggoda dan menyimpangkan kebenaran firman Tuhan dan interpretasi yang salah. Kita bisa melihat sepintas dari Kejadian 3, ular menipu Adam. Dari mulai Adam keluar dari Taman Eden sampai Yesus datang, muncul kisah-kisah di Perjanjian Lama soal nabi palsu. Dan zaman Yesus, penggenapan ini terlihat bahwa Yesus dicobai oleh iblis. Sampai Paulus dan rasul-rasul kembali ada Injil palsu, rasul palsu, ada serigala yang masuk ke umat Tuhan. Dan di 2 Timotius pasal 3, ini Paulus menegaskan pada Timotius lagi, ada pada akhir zaman penentang-penentang kebenaran seperti Yanes dan Yabes. Dia menentang kebenaran. Baru di pasal 3 ayat 15, 16, 17, Paulus menegaskan ini Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Inilah kebenaran yang mutlak. Maka kembali terus sampai nanti di Wahyu 20 muncul iblis dan nabi palsu yang menyesatkan, dan itu yang akan masuk di dalam neraka api yang menyala-nyala. Masalahnya sekarang bagaimana gereja Tuhan, umat Tuhan memuridkan supaya
ada dalam otoritas Alkitab dengan penafsiran yang benar dan tepat sehingga bisa diaplikasikan dengan benar dan bisa dikomunikasikan dengan benar. Dan itu kembali pusatnya ada di Alkitab dalam Yesus, tapi praktisnya ada di dalam pemuritan. Nah, ini yang perlu dilihat. Saya akan sampaikan secara sepintas bagaimana dasar pemuritan kontekstual. Yang pertama jelas ini kita berdasarkan yang ada di Matius 28, yaitu baptislah mereka dan jadikan semua bangsa itu murid Yesus, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi juga dididik, dimuridkan, diajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana mengajar dengan benar dan tepat ajaran Yesus, karena tidak bersama dengan Yesus kali ini. Kita sudah tidak bersama dengan Yesus. Dulu pada waktu murid-murid bersama dengan Yesus pun, dia menafsir apa yang dikatakan Yesus pun bisa meleset. Apalagi kita yang sudah tidak bersama Yesus secara fisik. Maka pemuritan ini jadi penting. Dan saya sharingkan tidak dari Injil Sinoptik, tapi dari Injil Yohanes. Mengapa? Karena dibuka dengan firman itu menjadi manusia. Jadi sangat dekat apa yang diajarkan Yesus tentang firman. Firman dari Yohanes 1, ia Allah dan menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dan Injil Yohanes sangat jelas pada murid-muridnya menekankan bagaimana belajar tinggal di dalam firman dan terus-menerus di dalam firman itu. Nah, Yohanes 1 sampai 21 pembagiannya, Yohanes 1 sampai 12 ini tentang penginjilan, tapi 13 sampai 21 itu tentang pemuritan. Dan kita lihat mulai inkarnasi, pasal 6 Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang, dan semua ini menunjukkan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya Mesias dengan tanda-tanda mujizat, 7 tanda ajaib, dan terus Tuhan Yesus berjalan sampai Yesus diurapi oleh seorang wanita setelah Lazarus dibangkitkan. Baru di pasal 13 kita akan melihat bagaimana Yesus dengan murid-muridnya secara khusus. Dia memuridkan secara khusus, yaitu 12 muridnya. Di pasal 13 ditunjukkan Yesus memberi satu teladan, yaitu mencuci kaki murid-muridnya. Di sini kita lihat Yesus sebagai pembuat murid, hidup bersama murid, dia menjadi contoh, menjadi teladan. Dan di pasal 12 menjanjikan kepastian, yaitu tentang di rumah Bapakku. Tapi Yohanes 14 ayat 6 itu menegaskan, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan kebenaran ini yang dia terus nyatakan. Kebenaran ada di dalam Yesus sendiri. Dan Yohanes 17 ayat 17, kebenaran itu adalah firman Allah. Baru di pasal 15 ini Tuhan Yesus katakan, kalau aku tinggal dalam kamu dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Tapi di ayat 8 menegaskan, yaitu jika demikian Bapakku di surga dipermuliakan dan kamu akan berbuah banyak, maka kamu inilah murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus berarti ada tinggal terus dalam firman. Itulah kebenaran dan berbuah banyak memuliakan Bapa. Dan pasal 16 tekun dan diajar. Nanti kalau Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus yang akan terus mengingatkan apa yang diajarkan Yesus. Pasal 17 Tuhan Yesus berdoa karena untuk kesatuan supaya murid-muridnya itu satu. Jangan pecah. Nah, bagaimana dia bisa satu? Tentu ada di dalam firman itu. Yohanes 17 ayat 17. Firman itu ya adalah kebenaran. Ya, tinggal terus. Nah, ini yang ada di Injil Yohanes, pengalaman
Yesus mati dan bangkit ada di pasal 18 sampai 20 dan pasal 21 Yesus mendelegasi. Ini hasil pemuritan Yesus. Petrus menjadi pemimpin gembala. Jadi ini sepintas tentang Injil Yohanes yang menjadi dasar, tapi ada poin yang penting yang kita secara praktis bagaimana di dalam pemuritan itu yang dimuridkan menjadi murid yang sejati. Yang pertama kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jikalau itu firman itu tetap dalam kamu dan kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Dan jika firmanku ada dalam kamu, kamu akan memuliakan Bapakku dan kamu akan berbuah banyak. Inilah penekanan ini sama dengan yang dikatakan Martin Luther, semangat sola scriptura. Dan ini ada di Injil Yohanes. Semua pemuritan harus kembali pada kebenaran firman Tuhan dan itu tinggal di hidup dan akan berbuah. Ini yang ada. Jadi poin-poin yang di dalam pemuritan yaitu kalau percaya Yesus cuma ikut Yesus, tapi dia terus belajar firman Tuhan sehingga firman itu melakukan sehingga dia berbuah. Tahu kebenaran, merdeka dari dosa, muliakan Bapa, berbuah banyak. Perubahan karakter dan perubahan hasil di dalam hidupnya berbuah banyak. Hasil pemuritan Yesus ada misi. Ya, missionary, yaitu para murid jadi rasul setelah Yohanes 21 ini para murid jadi rasul, para murid jadi pemimpin. Petrus menjadi pemimpin gembala. Ini hasil di dalam pemuritan Yesus dan itu yang perlu diimplementasikan. Maka kita bisa melihat bagaimana implementasi semangat reformasi dalam pemuritan konteks mahasiswa. Nah, kita lihat ternyata konteks mahasiswa dengan kampus merdeka ini semua dididik yaitu student center. Semua berpusat pada student, mahasiswa, dan perlu kolaboratif juga menampilkan produk-produk yang ditampilkan. Ada integrasi antara kampus dengan masyarakat, sekolah dengan masyarakat. Ini yang dimunculkan kampus ini. Jadi saya sudah ikuti berapa puluh tahun, ternyata setiap ganti menteri, ganti ya metode, ganti kurikulum. Ini yang diikuti, tapi terlihat berapa menteri akhir-akhir ini dari teacher oriented pindah pada student oriented, berpindah. Jadi kalau lihat ini pemuritan tidak bisa dikutbai di gereja saja, tidak bisa diceramai, tapi ternyata metode yang ada di kampus sudah berubah, yaitu penekanannya sekarang yang terakhir adalah case method, yaitu semua belajar studi kasus dengan diskusi kelompok. Dan ini terlihat bahwa metode-metode pembelajaran di kampus kita mulai berubah dengan adanya internet dan blended learning. Kita melihat ternyata terakhir ini dicanangkan team-based project. Team-based project yaitu semua bekerja dengan tim supaya kolaborasi. Berarti pemuritan tidak bisa dijalankan tanpa membuat nih peserta itu kreatif, menemukan sendiri, harus berdiskusi kelompok dan menemukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat data bilangan riset ternyata pemuritan sangat rendah. Pengisian pemuritan cuma 2,89 dan ini terjadi sampai Juli 21. Ini data yang saya temukan, pemuritan cuma 28,3%. Itu pun masih bisa ditanyakan pemuritan yang bagaimana, pemuritan yang berhasil atau hanya memuridkan sekedar memuridkan, apa yang harus ditemukan. Ya, ini yang terlihat. Nah, problemnya sekarang ini karena saya di konteks mahasiswa, tapi sebagai contoh sebenarnya dari mahasiswa ini seringkali masuk awal saya sudah tanyakan
Kamu di SD diajar pendidikan agama Kristen, iya. SMP, iya. SMA, iya. Sekarang di universitas diajar lagi. Bagaimana kamu hasilnya pelajaran itu? Dan bagaimana pelajaran yang kamu terima di gereja? Saya tanya satu pertanyaan. Siapa yang sudah membaca saja? Membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap kelas hampir tidak ada yang angkat tangan. Kalau ada pun cuma satu, paling banyak saya temui 2 orang. Itu yang baca katam. Apalagi yang mengerti dengan benar kebenaran firman Tuhan. Apalagi menafsirnya dengan benar. Kalau menafsirnya salah, pasti muncul ketidaktaatan. Bagaimana melaksanakan pemuritan yang benar? Ini satu pergumulan dan problem yang ditemui secara real di lapangan. Siapa ya yang memuridkan? Ya, ini sudah cukup lama. Kalau di tingkat mahasiswa, kalau dia dari kecil sudah namanya Kristen, berarti sudah berapa tahun? Kira-kira 18, umur 18 masuk mahasiswa. Lalu siapa yang memuridkan selama ini? Keluarga, gereja Tuhan, atau para church, atau orang lain? Ya, ini yang terjadi problem. Ya, itu sebabnya kita sangat perlu memuridkan mahasiswa karena posisinya student today, leader tomorrow, profesinya itu dia dekat dengan mahasiswa, punya potensi yang luar biasa, relasi dengan mahasiswa efektif, relasi yang sungguh-sungguh dekat. Tapi kalau dia lulus, kalau dia sudah dimuridkan, dia akan menjadi misionari yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan karena dia anak Tuhan. Nah, inilah yang mendorong dan memotivasi kami untuk melayani di mahasiswa. Maka model yang kami usulkan, yang selama ini dipakai di model di mahasiswa adalah pemuritan kontekstual. Intinya sederhana. Bagaimana mahasiswa itu bisa memahami firman Tuhan dengan benar dan tepat, serta melakukan dengan taat. Yang kedua, metode interpretasinya. Teks Alkitab itu eksegesis kontekstual. Ini yang tidak membuat meleset. Prosesnya memang pakai kelompok diskusi sampai serupa dengan Yesus dan memperhatikan konteks mahasiswa. Secara gamblang, ya, pemuritan itu menghasilkan murid dengan model pemuritan Yesus. Tapi kami pakai nama kontekstual karena penafsiran teks itu sesuai konteks Alkitab, pembelajarannya dengan konteks anggotanya. Nah, ini komponen yang biasa ada di pendidikan, kami juga pakai di pemuritan, tapi ada beberapa ciri yang menjadi spesifik kalau melayani pemuritan mahasiswa. Yang pertama, soal materi. Materi di dalam pemuritan kontekstual ini jelas tidak topikal, bukan materi khotbah hari Minggu. Ya, seringkali ada kelompok-kelompok sel yang men-sharingkan kami pakai materi khotbah Pak Pendeta hari Minggu. Nah, kalau materi khotbah Pak Pendeta hari Minggu ini sudah sekunder, ya tidak langsung pada teks Alkitab langsung, dan yang lain bukan materi yang lain. Nah, mengapa ini penting? Karena berkaitan dengan penafsiran. Kalau dia nafsir teksnya tidak benar dan tepat, bagaimana dia akan menjadi serupa Yesus dan hidup diubahkan seperti Yesus? Ada kelompok-kelompok yang tidak pakai materi sama sekali. Ada yang isinya dengan topikal, tentu ya tidak langsung asli Alkitab, dan ini konteks mahasiswa sekarang sudah ya inquiry, suruh jelidiki sendiri, apalagi dengan munculnya ya e-book dan internet dan banyak data. Kalau dia tidak sampai data yang benar, Alkitab yang asli dan benar, sangat membahayakan dalam pemuritan. Dan ada ya artikel ini tidak kontekstual, tidak komprehensif, penafsiran yang tepat, tentu eksegesis
Yang kita belajar hermeneutika kan sudah jelas tahu. Dan saya diberkati dengan saya tahu penafsiran model kontekstual ini dari Pak Ketum. Ya, ini dari Pak Ketum. Ini bukunya baru-baru ini yang muncul, yaitu seri menafsir Alkitab, pembinaan warga gereja. Ya, saya memang turunannya akhirnya bawa bisa membuat buku praktis bagaimana tafsir Alkitab kontekstual. Tapi saya sebagai muridnya Pak Sijabat, dari awal saya ngerti ini judul kontekstual penafsiran ini bisa baca di buku ini. Ini yang kami yakini, dan saya kuliah di Asian Baptist pun ya saya dapatkan untuk eksegesis yang sesuai historical, grammatical, kontekstual, ini yang lebih tepat. Ya, itu sebabnya ini materi-materi yang kami hasilkan, dan ini modelnya gitu. Jadi ini langkahnya langkah eksegesis yang praktis, yaitu ada introduksi, ada observasi, interpretasi, aplikasi, dan ada diskusi. Nah, diskusi ini yang sangat sesuai dengan konteks mahasiswa. Nah, seringkali ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani diskusi. Kenapa? Takut kalau ditanya tidak bisa. Sebetulnya di dalam kelompok pemerintahan kita ini belajar bersama-sama untuk terus bertumbuh sesuai dengan Yesus. Maka kelompok tumbuh bersama kontekstual menekankan relasi, metodenya itu tekankan relasi dan menjadi student center learning. Ini yang ada di metode-metode yang dipakai, dan supaya murid ini aktif dan terus-menerus meneliti Alkitab dengan mandiri. Kalau dia belajar mandiri, dia akan menghasilkan sesuatu dengan ya sukacita dan terus melakukan dengan taat. Maka kami pakai diskusi 3-5 orang, karena melihat apa yang pernah dilakukan Yesus pun 3 muridnya yang dekat, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini yang terus dimuridkan secara efektif dan terus menjadi ya meneladani Yesus. Ya, ini relasi dipentingkan, keterbukaan, dan ini sudah banyak kelompok yang pakai ini model ini, dan pemuritan kembali pada Yesus Center dan Roh Kudus pemimpin dikaruniai, tapi juga berfungsi sebagai fasilitator, ini pengarah. Dan murid ini ya tentu dia harus orang yang percaya Yesus, komitmen menjadi murid Kristus, dipanggil, dipilih, diajar, diberi kuasa, dan akhirnya mempraktekkan apa yang ada di dalam teks Alkitab supaya dia berbuah. Ini multiplikasi, bahwa seorang murid hasilnya kalau dia berbuah banyak. Ada yang tafsir buah yaitu buah roh, itu soal karakter, tapi ada buah-buah pelayanan, itu berbuah lebat, yaitu selalu bermultiplikasi. Pemuritan yang berhasil akan membuat murid itu berbuah lebat, dan ini akan bermultiplikasi. Maka hasil dalam pemuritan kontekstual diharapkan semuanya serupa Yesus. Ya, ini yang saya sharingkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bisa melihat dari dalam Alkitab bahwa penyesatan mulai terjadi dari Kejadian 3 dan sampai Wahyu pasal 20, dan kita ada di dalamnya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menanamkan arti kebenaran firman Tuhan dalam eksegesis yang tepat, akan terjadi kemelesetan istilahnya ya. Dan kita rindu supaya kita bisa berfokus pada pemuridan. Bagaimana kitab Yohanes juga menyampaikan tentang proses pemuridan itu. Saya juga tadi sangat diberkati dengan bagian ini. Kembali kepada firman Tuhan, berpusat pada firman Tuhan, terus belajar hingga menghasilkan buah yang banyak. Dan hasilnya di Yohanes pasal 21, itulah para pemimpin, orang-orang yang kuat yang bisa menggoncangkan dunia pada masanya. Dan memang kalau kita lihat konteks saat ini,
Kalau tadi 28,3% untuk pemuridan itu sangat miris sekali. Bagaimana seharusnya kita bisa terlibat dalam pemuridan, baik sebagai gereja, para church, sekolah teologi ya. Kita rindu supaya kita bisa memulainya dengan pemuridan kontekstual, berharap ada multiplikasi dan tentunya akan ada pemimpin-pemimpin yang menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Pak Timotius Haryono untuk materi yang disampaikan, sangat memberkati kita.